Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di video Tembakau Daily File Chapter 6, Lingkaran Perang Sumatera dengan judul Perang Tamiang bagian kedua. Pada video sebelumnya, sudah kami ceritakan bahwa pada tahun 1885, Panglima dari Aceh yaitu Nyak Makam yang terkenal Imam Lamnya Aceh Raya muncul untuk pertama kalinya di Tamiang dan di Langkat, di mana dia dan orang-orang Acehnya secara serius mengancam pemukiman Belanda dan melakukan perampokan ditambah dengan pembunuhan dan pembakaran. Nah, bagaimanakah sepak terjang Panglima Nyak Makam di Tamiang dan apakah Belanda dapat menangkap serta melindungi Tamiang dan Langkat? Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, sudi kiranya teman-teman tuh subscribe, like, komen, serta share video ini. Yuk kita lanjutkan videonya. Mendengar berita bahwa Nyak Makam dan pengikutnya telah mengganggu penduduk di Salah Haji, sehingga sebagian besar penduduk tersebut telah melarikan diri ke Pangkalan Susu dan Tanjung Pura. Kontroler Tanjung Pura berangkat ke Salah Haji. Ternyata informasi yang diterima kemudian bahwa orang-orang Aceh telah kembali ke Kuala Simpang. Untuk mengatasi hal ini ditempatkanlah garnizon di Serui, terdiri dari 2 perwira dan 75 orang. Sedangkan di Pangkalan Siata ada 1 perwira dan 30 orang. Pasukan kecil ini tentu tidak cukup untuk melaksanakan tugas patroli selain tugas jaga yang berat. Oleh karena itu, garnizon Serui segera diperkuat dengan 1 detasmen yang terdiri dari 1 perwira dan 34 orang. Tak lama kemudian sebuah kompi bergerak dengan 3 perwira yang kuat dan sekitar 100 orang di bawah Kapten Gorge dikirim dari Medan ke Tamiang. Sesampai di sana pada tanggal 3 Januari 1886 dilakukanlah beberapa patroli, tetapi tidak ditemukan lagi orang-orang Aceh. Segera menjadi jelas bahwa mereka tidak lagi berlama-lama di sini, tapi berkeliaran di wilayah Besitang. Atas berita ini, 1 perwira dan 60 orang dikirim ke Tanjung Pura. Tetapi sebelum mereka tiba di sana, mereka mendapat pesan bahwa pemukiman Kali Anam Maskapai di Tanjung Rebiah telah dibantai oleh orang-orang Aceh dan pemukiman lainnya terancam sehingga penduduk telah melarikan diri. Kemudian mereka mendengar lagi bahwa Nyak Makam akan menginap di Tungkam. Patroli penduduk segera dikirim ke sana dan menemukan kampung di sana kosong dan mereka membakarnya. Jangan-jangan kampung itu akan kembali berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi orang-orang Aceh. Pada bulan Februari 1886, komplotan Aceh menggerebek perusahaan rokok Glenbervie di PC Palonoradi. Beberapa orang Tionghoa terbunuh dan terluka. Kedai yang berada di perusahaan itu dirampok dan beberapa bangunan dibakar. Hal ini mengakibatkan kepanikan umum terjadi. Orang-orang Melayu Lepan dan banyak pekerja Cina di perusahaan Glenbervie, Gebang, dan Serapuh mengungsi. Garnizon di Tanjung Pura sekarang diperkuat dengan 1 perwira dan 80 orang dari Serui, dan divisi terpisah dikirim ke perusahaan Glenbervie, Tamaram, dan Louisburg. Orang-orang Aceh yang terlalu percaya diri kini semakin menguasai Langkat. Pada bulan Maret 1886 mereka menunjukkan diri di Bahorok, di mana mereka berhasil menguasai kejuruan Bahorok. Yang terakhir bahkan mencoba mencari sekutu untuk perang suci di antara para pemimpin Langkat atas lainnya. Tak berapa lama sebuah koloni militer dikirim dari Medan, tapi koloni itu menemukan Bahorok telah kosong. Saat didekati, orang Aceh dan kejuruan telah mengungsi dengan sekitar 40 keluarga dari Bahorok ke negeri-negeri alas. 1 garnizon yang terdiri dari 1 perwira dan 75 orang untuk sementara ditinggalkan di Kompi Bekyun, sedangkan 1 garnizon yang terdiri dari 1 perwira dan 75 orang ditempatkan di Binjai. Pada bulan Mei 1886, sebuah penggergajian kayu Cina di Sungai Sadapan diserbu oleh 40 orang Aceh, dan pada tanggal 6 Juni 1886, meskipun dekat dengan pos militer Belanda, Kompi Tamaram diserang, di mana administrator Head terluka dan pengawas Walkie dibunuh. Pada tahun 1886, perusahaan Kali Anam Maskapai dihentikan. Hasilnya sudah lama tidak memuaskan dan upaya rekonstruksi perusahaan gagal, sebagian karena ketidakamanan yang ada. Kejuaraan Bahorok tinggal di wilayah alas. Masyarakatnya sangat ingin kembali ke Bahorok, tetapi para pemimpin alas tidak mengizinkannya. Mereka sekarang minta bantuan Pangeran Langkat untuk membuat jalan masuk ke Gunung Alas. Tindakan ini segera memaksa para pemimpin alas akhirnya memberikan persetujuan pada orang-orang Bahorok kembali ke kampung mereka. Penduduk asli Tamiang dan Langkat tidak menyukai kunjungan orang Aceh ini. Mereka lebih suka dengan para pengusaha perkebunan tembakau, tetapi mereka tidak berani menolak kedatangan orang Aceh karena takut balas dendam. Akhirnya mereka hanya diam saja, tidak berani melaporkan kehadiran orang Aceh ini kepada pemerintah Belanda. Lama-kelamaan akhirnya penduduk sendiri mulai menentang keras orang-orang Aceh dan menolak makanan serta tempat tinggal untuk mereka. Orang Aceh sekarang berangsur-angsur mundur. Setelah Juli tahun 1885 tidak ada lagi yang terdengar tentang mereka. Penduduk di berbagai kompi sekarang ditarik, kecuali di Serui, yang sebelumnya ada pemerintahan di sana. Sekarang hanya di Tanjung Pura dan di Binjai, koloni bergerak yang dipertahankan. Masing-masing dengan 4 perwira dan sekitar 100 orang.
Garnizon di Medan terdiri dari garnizon tetap yang terdiri 1 perwira dan 50 laki-laki dan 2 koloni bergerak. Perbaikan situasi di Langkat pada akhir tahun 1886 sebagian besar disebabkan oleh Pangeran Langkat yang setelah diingatkan akan sikap penduduk yang awalnya lemah telah memberikan bantuan yang kuat untuk memperbaiki situasi. Sebagai pengakuan atas hal itu, ia dianugerahkan gelar Sultan oleh pemerintah pada tahun 1887. Pada tahun 1849, beberapa penjahat Aceh kembali merambah ke utara wilayah itu, yang penemuannya dan pengusirannya segera diambil tindakan militer yang diperlukan. Pemerintah asli Tamiang dan Langkat Bawah juga bekerja sama kuat dengan mengirim patroli penduduk dan mata-mata. Pada tanggal 17 Juni 1889, sekelompok orang Aceh mencoba menyerang Kampung Lama, sebuah pemukiman Melayu berbenteng yang diduduki oleh detasmen militer di hulu sungai Balbalan. Setelah mengembara selama beberapa hari di dalam perbatasan, tetapi setelah baku tembak beberapa jam, mereka mundur tanpa melakukan kerusakan berarti, meninggalkan 4 orang tewas dan 1 luka parah yang ditemukan keesokan harinya oleh patroli militer. Tanggal 20 Juni 1889, di tepi Sungai Besitang, massa bentrok dengan masyarakat Besitang yang telah berbaris dengan pasukan pribumi yang didukung militer. Orang Aceh diusir dengan kehilangan 2 orang tewas, tetapi 2 orang dari patroli penduduk juga tewas. Dalam perjalanan kembali ke utara, komplotan Simadam di Simpang Kiri akhirnya terlibat pertempuran dengan orang-orang di Tamiang yang membunuh salah satu orang Aceh. Setelah itu sisa geng Aceh bubar. Berturut-turut 6 orang lagi ditangkap di Tamiang yang dihukum kerja paksa oleh kerapatan Langkat. Pada tahun 1892, Nyak Makam mendapat 300 pengikut yang sebagian besar direkrut dari Simpang Olim. Di daerah ini, dia diterima dengan ramah. Dari sini, dia mengirim surat tertulis kepada para kepala suku di Idi, di mana dia menyatakan bahwa dia telah dikirim oleh Sultan Aceh, pura-pura untuk memerangi orang-orang kafir di pantai timur, berharap untuk ia didukung dalam hal ini oleh rekan senegaranya dari Idi dan Perlak. Surat ini ditolak mentah-mentah oleh kepala suku Idi. Nyak Makam bahkan tidak diperbolehkan melewati daerah Idi, sehingga ia dan para pengikutnya harus melalui negara bagian Langsa dan Manyak Payet yang tidak berusaha mencegahnya lewat untuk menyerbu Tamiang. Akibat blokade di Idi ini, Nyak Makam dan orang-orang di Perlak pergi menyerang benteng Belanda di Idi. Untuk membalas itu, Simpang Olim, tempat Nyak Makam merekrut pengikutnya, segera mendapat ancaman dari pasukan Belanda dibantu oleh pasukan Idi. Akhirnya Nyak Makam meninggalkan Simpang Olim. Pada awal sekitar pertengahan tahun 1892, laporan sampai ke kontrolis Ruwai bahwa Nyak Makam berada di Langsa dan Manyak Payet dan sedang mempersiapkan serangan lain ke Tamiang dan Langkat. Segera saja koloni bergerak Binjai dikirim untuk menduduki Bulu Telang, Pangkalan Berandan, dan Bukit Emas. Kontrolir mengambil langkah-langkah ini untuk mengendalikan beras yang tiba di Serue dan mencegahnya diimpor ke negara itu. Jika ada kekurangan beras di sana, Nyak Makam akan kesulitan untuk bertahan hidup. Memang langkah ini awalnya berhasil. Nyak Makam gagal melakukan penyerangan dan pada awal musim hujan, detasmen ditarik kembali ke Bulu Telang, Pangkalan Berandan, dan Bukit Emas. Pada tahun 1893, ia kembali berbalik melawan Tamiang. Rumah Sultan Muda, kepala di tepi kanan Sungai Tamiang, di Sungai Kuru, dibakar. Musuh terus berkeliaran di daerah itu dan Serue ditembaki. Nyak Makam masih berhasil menerobos pasar Cina. Para pemimpin Tamiang tidak dapat dipercaya. Nyak Makam mendapat dukungan dari Kecuran Karang, kepala Simpang Kanan, dan Teguh Cihik, kepala Sungai Iu, bergabung dengannya. Patroli militer di bawah komandan Letnan 1 Van der Skroef berusaha mencegah, tapi sayang pasar dan kem Cina juga menjadi sasaran amukan Syapi Merah. Beberapa jam kemudian, rumah Raja Bandara yang sepi yang terletak agak jauh di hulu di seberang sungai terlihat dilalap api. Orang Aceh menduduki posisi di Ranto Pakam di tepi kiri, sekitar 6 km ke hilir dari Serue, di mana mereka menembaki kapal pesiar uap Langkat yang lewat. Pada tanggal 26 Januari terjadi baku tembak antara 3 kapal pengintai, Sindoro, dan posisi di Ranto Pakam. Keesokan harinya dilakukan pengintaian di sana dari pos Serue, tapi tidak ada musuh yang terlihat. Sebuah patroli yang dikirim mengusir musuh, tapi kembali dengan 2 terluka. Raja Bendara, kepala di tepi kiri Sungai Tamiang, segera menyingkir bersama keluarganya ke Pulau Kampai. Pada tanggal 21 Januari 1893, detasmen militer dikirim dari Binjai ke Pangkalan Berandan dengan 1 orang perwira dan 55 orang, dan ke Bukit Mas dengan 1 perwira dan 25 orang. Di Tanjung Pura sudah ada garnizon yang terdiri dari koloni bergerak kedua, dan di Bukit Kubu 1 detasmen yang terdiri dari 1 perwira dan 50 orang. Kapal perang Ternate merapat sebagai pengawalan di Pulau Kampai, dan kapal uap Sindoro segera pergi untuk menyeberang ke pantai, tetapi meninggalkan skoci bersenjata di dekat kapal Ternate. Sementara itu,
di Langkat atas permintaannya Sultan Langkat diangkat dengan SK pemerintahan tanggal 27 Januari 1893 nomor 9, Tuanku Sultan Haji Musa Al-Khalid Al-Mahadiyah Muazzam Shah diberhentikan dengan hormat dari martabatnya karena usianya yang sudah lanjut dan digantikan oleh Teku Muntil yang saat itu berusia lebih dari 18 tahun. Ditentukan bahwa ia awalnya akan dibantu dalam administrasi oleh kakak laki-lakinya, Tengku Sulung, dan oleh pamannya, Tengku Hamzah. Di Lubuk Batil, di tepi kiri sungai 1200 hingga 1400 meter ke hulu dari pos Belanda, Nyak Makam dan gengnya mendirikan sebuah benteng. Koloni bergerak pertama dari Medan sekarang dikirim ke Tanjung Selamat, dan satu detasemen yang terdiri dari 1 perwira dan 25 orang dikirim ke Tanjung Putus. Pada tanggal 1 Februari, pasukan ini berada di posnya masing-masing. Pada tanggal 5 Februari, Residen Michelson dan Komandan Militer Kolonel Van de Voel menaiki kapal Anna ke Serui, di mana mereka tiba pada tanggal 6 Februari. Saat mereka berlayar di sungai, mereka didampingi oleh skoci bersenjata Flores yang mereka temukan saat berlayar. Di Rantau Pakam, mereka ditembaki berulang kali dari tepi sungai dan menemukan sungai dibatasi oleh tali yang berat. Tetapi kapal uap Anna berhasil mengarungi bentangan ini. Tepat pada saat itu, peluru seberat 3 pon menghantam kapal, hanya berlobang di dek selebar 1 tangan. Kembali ke Delhi, ekspedisi ke Tamyang disiapkan, di mana 2 koloni bergerak akan berpartisipasi. Yang pertama dari Tanjung Selamat dan yang kedua dari Delhi, dengan 2 buah meriam front loading 7,5 cm. Angkatan Laut akan memberikan bantuan. Serui akan diberikan bekal selama 3 bulan. Pada tanggal 13 Februari 1893, pasukan ekspedisi berkekuatan 130 orang berangkat dari Delhi di bawah komandan Kolonel Infanteri Simon van der Voel, bergabung dengan armada kapal perang di tepi sungai Tamyang di bawah komandan Letnan kelas 1 Ali Bol. Dikirim oleh kapal Flores, Sumbawa, dan Sindora. Tentara diperkuat oleh detasemen 30 marinir menaiki Koning der Nederlanden, dikomandani oleh Letnan 1 Marinir Jacovius Vreebom, dan Angkatan Darat di bawah Kapten Infanteri Hakwik. Pada tanggal 14 Februari, panas yang hampir tak tertahankan terjadi, dan permukiman air yang rendah membuat upaya sia-sia untuk mengarungi sungai yang tidak berhasil sampai malam berikutnya. Pada tanggal 15 Februari 1893, panas yang masih menyengat, pasukan Belanda dan armada kapal Anna bersenjata membersihkan brigadi dari tali rotang dan bambu, dilindungi oleh marinir di sayap kanannya. Pasukan darat telah mendarat berbaris di atas medan yang sulit. Baku tembak terjadi di tepi sungai. Tak lama tembakan dari orang Aceh mereda dan mundur dan menangkap sekitar 16 pasukan Aceh. Mereka beristirahat di sini sampai jam 5 sore. Selama waktu itu, brigadi dibersihkan dan kemudian pasukan naik lagi dan perjalanan dilanjutkan. Di Rantau Pakam ditinggalkan 1 peleton infanteri untuk sementara menduduki benteng yang telah direbut, sementara sebuah longboat akan berjaga di rentetan serangan sampai Sungai Rawa dan sebuah tongkang tersangkut di sungai saat air surut. Pukul 7 malam, seluruh rombongan sudah sampai ke Serui. Pada tanggal 16 Februari 1893, mereka menyeberangi sungai untuk memulai perjalanan dari sana. Kapal uap dan skoci Angkatan Laut bergerak perlahan mengikuti arus berdampingan dengan pasukan darat berjalan berbaris di pinggir sungai. Hari ini, tujuan adalah Kampung Raja Bandara yang telah direbut oleh pasukan Aceh. Terdiri dari 3 benteng, dan benteng yang ketiga terdapat masjid. Ternyata 2 benteng yang pertama didapati telah kosong. Pasukan Aceh mulai menembaki dari benteng yang ketiga. Pasukan Belanda pun membalas serangan itu dan mengenai 1 orang. Seketika benteng yang ketiga sepi. Jam setengah 9, gerilya tentara Belanda kembali dilakukan menuju ke masjid. Dari sayap kiri, pasukan menerima tembakan sehingga membunuh seorang fusilier Eropa, melukai seorang sersan Eropa dan seorang fusilier pribumi. Balasan segera dilancarkan, membuat pasukan Aceh menghilang. Menurut Daily Koran tahun 1893, terdapat pasukan Aceh 15 orang tewas dan 35 lainnya terluka dalam perang ini. Pukul 12.30, rombongan kembali ke Serui. Letnan Marinir Jacovius Vreebom, meskipun sangat lelah, ingin melihat perjalanan terakhir. Dan sesaat sebelum pasukan dipindahkan ke seberang sungai, komandan pingsan karena efek kelelahan yang disertai dengan sengatan panas. Beberapa jam kemudian, dia meninggal dunia. Pada tanggal 17 Februari 1893, kapal perbekalan yang ditinggalkan telah tiba dan jalan lagi pada sore hari. Dalam perjalanan, garnizon yang ditinggalkan di Rantau Pakam dimasukkan kembali ke dalam kapal dan tidak ada insiden yang terjadi.
Sementara itu, berita telah datang ke Tamiang dari Besitang bahwa kejuruan Karang dan kejuruan Muda berada di Salahaji dengan sekitar 200 penjahat. Mereka mengancam Bukit Kubu dan Kampung Besitang dan kemudian akan menyerang Kesultanan Langkat. Seorang ajudan Bintara dan 20 orang sekarang dikirim ke Besitang untuk menduduki Benteng Datu. Sisa pasukan kembali ke posisi untuk beristirahat. Massa yang berkumpul di Salahaji mendengar kabar keberhasilan Belanda di Sungai Tamiang membatalkan rencana mereka dan sebagian besar kembali ke Tamiang. Laporan kembali diterima oleh pasukan Belanda bahwa orang-orang Aceh kembali memperkuat diri di antara Rantau Pakam dan Serui. Mendengar itu, pada tanggal 4 Maret, pasukan Belanda dengan kapal Sambas melakukan pengintaian di sungai yang menunjukkan bahwa sungai itu masih jernih dan benteng-benteng belum dipulihkan. Namun kapal-kapal itu ditembaki beberapa kali saat mereka kembali yang menunjukkan bahwa musuh sudah dekat. Pada hari yang sama, Komandan Pos Serui melaporkan bahwa orang-orang Aceh telah menduduki kembali benteng-benteng di dekat lokasi itu dan mendirikan bendungan baru di Tumpuh Tengah di tepi hilir dari Lubuk Batil. Pada tanggal 16 Maret 1893, Kapten Staf Umum L.F. Faber dari Medan dikirim ke Serui untuk mencatat laporan di Tamiang. Dia menaiki kapal Ana yang didampingi oleh kapal Sungai Rawa dengan membawa kebutuhan untuk Serui. Konvoi ini diikuti oleh skoci bersenjata Madura menuju ke Sungai Tamiang. Di Pasir Putih, terletak antara Rantau Pakam dan Serui, di tepi kiri sungai, dari beberapa benteng pasukan Aceh di tepi sungai melakukan penyerangan. Blokade sebagian dibersihkan dan perjalanan dilanjutkan. Kapal-kapal juga ditembaki saat mereka kembali. Hasil dari laporan Faber akhirnya mendorong ekspedisi baru. Pada tanggal 28 Maret 1893, Belanda mengirim pasukannya dari Medan ke Serui. Belanda mengirim kapal uap Kurir yang dilengkapi dengan 4 meriam cepat 3,7 cm di setiap tiangnya seperti sarang burung gagak dengan tujuan untuk dapat melihat musuh di tepi sungai, dan para penembak jitu pun diletakkan di sana. Di depan buritan dibuat semacam sendal terbuat dari lapisan baja untuk menabrak brigade. Kapal ini dilengkapi oleh kapal Ana dan lainnya. Komandan dari ekspedisi ini diserahkan kepada Kolonel Van der Voel. Angkatan darat berada di bawah Mayor Muleman dan terdiri dari koloni bergerak 1 dari Tanjung Selamat di bawah Kapten Kuik dan koloni bergerak 3 dari Medan di bawah Kapten Fisher. Artileri di bawah Kapten Giel dan ambulan di bawah Kapten Perwira Kesehatan kelas 2 Kertaus. Komandan Sumber Daya Maritim adalah Kapten Letnan H. van den Vouwer. Divisi Pendaratan Angkatan Laut berada di bawah Letnan kelas 1 D.A. Menser dan armada kapal selam di bawah Letnan kelas 1 A. Siret. Pada tanggal 30 Maret 1893, kapal uap Kurir melakukan konvoi mengarungi Sungai Tamiang. Pertempuran hebat terjadi di Pasir Putih. Sang kurir melaju menyerang ke tepi kiri sungai. Kurir berhasil mengeluarkan tembakan dan memaksa musuh untuk meninggalkan tikungan sungai terdekat. Dari tikungan itu terdapat sebuah ladang sawah kering sepanjang sekitar 500 meter di sepanjang tepian dengan lebar 350 meter. Ladang ini dikelilingi oleh hutan yang lebat di semua sisi. Di depan tepi hutan di sisi pendek hulu ada 3 benteng Aceh yang dihubung dengan parit di belakangnya. Di ujung hilir ladang telah dibuat jarak tembak oleh orang Aceh yang tidak dapat ditahan sehingga salah satu kapal harus mendarat di dekatnya, dan kemudian pasukan Belanda pertama maju melintasi ladang menuju ke benteng secara tersebar guna untuk membersihkan. Pasukan Aceh meninggalkan benteng tepat saat serangan terakhir akan dilakukan. Pertempuran ini membuat 1 fusiler Eropa terbunuh, 4 terluka dari tentara dan 5 dari angkatan laut, termasuk komandan kurir yang ditembak dari belakang. Menurut informasi yang diperoleh, pada pasukan Aceh terdapat 9 orang tewas dan 17 terluka. Mereka menghilang lari ke dalam hutan, di mana mereka tidak bisa dikejar. Van der Voel memerintahkan Mayor Muleman untuk menghabiskan malam dengan koloni bergerak ketiga dan 1 detasmen marinir untuk membersihkan parit dan belokan keesokan paginya. Pasukan yang lainnya langsung kembali ke Serui dan tiba pada malam hari. Besoknya seluruh pasukan diistirahatkan untuk persiapan penyerahan ke benteng pasukan Aceh di Tumpuh Tengah. Nah, teman-teman, apakah Belanda mampu untuk menaklukkan benteng pasukan Aceh di Tumpuh Tengah ini? Ikuti terus Tembako Daily File Chapter 6, Lingkaran Perang Sumatera, dengan judul Perang Tamiang bagian ketiga yang akan datang. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.